Puji Tuhan, halo Sobat Waras. Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, jangan lupa ya subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Dan bantu untuk bagikan di media-media sosial Sobat Waras. Juga like, komen, share tentunya video-video ini supaya bisa menambah kewarasan ya. Oke. Ya, Sobat Waras, terima kasih ya. Kalian semua luar biasa yang tetap stay di channel ini. Oke, saya lupa. Hari ini kita di live-kan juga oleh Piong 77 Channel dan juga Martir Channel. Jangan lupa juga untuk mampir ya dan subscribe channel-channel ini Sobat Waras. Oke. Ya, ini kabar yang menarik hari ini dan tentu sangat-sangat mengejutkan. Apakah itu? Ini saya baca ini benar-benar shock loh, ya. Ini Bro Dongeng, salam waras ya. Saya benar-benar shock ya membaca berita hari ini. Aduh, apakah ini kabar gembira atau kabar buruk? Ya, silakan saudara menilai ya. Ya, Bung Silalahi Raja, salam waras ya. Ini tanda-tanda keruntuhan, kehancuran. Ya, ini kabar yang mengerikan ini ya. Mengerikan banget dari Arab Saudi ini menurut saya ya. Ini judulnya seram juga nih ya. Benar-benar seram judulnya nih. Ya. Oke, William Johnson. Salam waras ya. Ini kawan-kawan ini. Ya, Bung William, salam waras ya. Kaido, salam waras ya. Ivan Christian, salam waras. Ya, Kaido pasti ada yang kejang-kejang ini ya. Ini bukan berita karangan saya ya. Ini ada, saudara bisa searching ya. Salam Pavel ya. Oke, salam waras Melty, Ibu Melty Wongkar. Oke, sobat waras yang ingin mendukung pelayanan diakonia Pavel ya, bisa ya salurkan bantuan saudara di rekening di bawah ini ya. Semoga taburan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sobat informasi kita hari ini ya. Asni Damanik ya, salam ya. Bendera syahadat dibuang ke tempat sampah. Arab Saudi siap-siap amandemen undang-undang. Artinya ya, bendera syahadat ini ya, bendera Arab Saudi yang dipakai sekarang itu akan diganti sobat. Menarik kah? Ini kabar buruk atau kabar duka cita ini? Ini coba jawab dulu. Ini kabar buruk atau kabar duka cita ini? Ya. Jadi bendera ini mau diganti dengan bendera yang baru. Ya, tidak lagi menggunakan bendera kalimat syahadat gambar pedang. Itu ya. Ya. Lalu ya, berita yang sama tapi judulnya agak berbeda sedikit. Ya. Ini ya. Ini lebih jelas lagi ya. Lebih jelas lagi ini sobat. Ini bukan karangan saya ini ya. Ya. Putra mahkota ingin ganti bendera Arab Saudi bertulis kalimat syahadat. Tonjolkan nasionalisme bukan agama. Wow. Wah. Ada apa dengan putra mahkota? Ada apa dengan Arab Saudi? Kok tiba-tiba benderanya yang berkibar ya berpuluh-puluh tahun hendak diganti? Bagaimana nih? Ini kabar baik atau kabar buruk? Kalau menurut saya sih ini kabar baik, men. Kabar baik, men. Ya, ini kabar baik ini, nggak mungkin kabar buruk ini. Karena apa? Ya, ini mata kita mulai terbuka nih. Negara yang berbasiskan agama itu satu persatu runtuh. Hancur, babak belur, rontok. Bagaimana mungkin Anda menghayal untuk Indonesia tercinta ini mau disyariatkan, men?
Nah, ya, satu persatu rontok, hancur, gugur. Salah satunya, Arab Saudi sedang melangkah ke sana. Putra mahkota ingin ganti bendera Arab Saudi. Bertulis kalimat syahadat. Tonjolkan nasionalisme, bukan agama. Please Indonesia waraslah. Ya, Anda yang mabuk agama, Anda yang pengen mengganti ideologi Pancasila nasionalis ini, ya, dengan agama dari Sabang sampai Merauke, waraslah daerah-daerah yang terlalu kuno dan fanatik, waraslah. Lihatlah putra mahkota Anda ya, ingin menggantikan bendera Arab Saudi betul kalimat syahadat. Tonjolkan nasionalisme bukan agama. Saya mau lihat, adakah yang mau demo hari ini? Adakah hari ini yang kejang-kejang ingin menentang Arab Saudi? Ingin demo habis-habisan ke Dubes Arab Saudi? Kita tunggu. Berani nggak mereka sama turunan Nabi? Kualat hidup lu. Oke, ini ya dibuat oleh Sona Banten 2022 ya, pukul 2 ya 10 menit ya. Berarti kemarin berita ini ya. Ini ya, bendera syahadat. Ini mau diganti, mau diturunkan ya. Kalau menurut portal berita yang satu katanya ini mau dibuang ke sampah. Aduh, ngeri kali itu ya judulnya itu ya. Ya, putra mahkota ingin ganti bendera Arab Saudi bertulis kalimat syahadat. Tonjolkan nasionalisme bukan agama. Saya setuju banget ini. Nasionalis ditunjukkan karena negara, di dalam negara itu bukan hanya satu agama. Ya. Putra mahkota ingin ganti bendera Arab Saudi. Ya, ya ini sudah ya. Oke. Ini putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, ingin mengganti bendera negaranya agar lebih menonjolkan identitas nasionalis. Ya, nasional ya. Bendera Arab Saudi selama ini identik dengan agama Islam karena menggunakan warna hijau dan bertuliskan kalimat syahadat. Sejak 1973, bendera Arab Saudi menampilkan proklamasi Islam dan kaligrafi warna putih. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Muhammad adalah utusan Allah menurut tulisan itu, ya. Di bawah kalimat syahadat itu ada gambar dua belah pedang, ya. Dua belah pedang yang terhunus menggambarkan Arab Saudi sebagai kerajaan pembela agama Islam. Ya, ini negara keras ini, nggak main-main ini. Tapi ya sekarang ya, Arab Saudi merupakan tempat kelahiran Islam dan Nabi Muhammad, serta menampung para peziarah Muslim dari seluruh dunia di Mekah. Namun kini Mohammed bin Salam ya ingin mengubah bendera tersebut dan juga lagu kebangsaan Arab Saudi, dilansir kantor berita AP 1 Februari 2022. Wow, bukan hanya benderanya saja yang diganti kawan, sobat. Tetapi lagu kebangsaannya juga diganti. Bravo dulu dong. Ya. Saya sih berharap itu terjadi ya. Supaya apa ya? Memang bangsa itu kalau berdiri mengatasnamakan agama itu pasti akan menindas ya, atau orang-orang yang tidak seagama pasti akan tertindas. Itu jelas ya. Ya. Mahkota yang Putra mahkota yang diangkat sejak 2017 itu ingin menekankan kebangsaan dan kebanggaan nasional Arab Saudi dengan identitas budaya nasional. Wow, putra mahkota ini sudah semakin waras. Sudah semakin waras. Sobat waras, viralkan informasi ini, viralkan berita ini ya, supaya semakin banyak yang waras. Sehingga para kaum mabuk-mabuk agama itu tahu dirilah Anda, ya kan? Putra mahkota yang diangkat sejak 2017 itu ingin menekankan kebangsaan dan kebanggaan nasional Arab Saudi dengan identitas budaya nasional. Ya. Media lokal melaporkan usulan perubahan itu bertujuan untuk lebih jelas mendefinisikan penggunaan yang tepat dari lambang negara. Selain itu, ya,
juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bendera dan lagu kebangsaan, serta melindungi bendera dari pelanggaran atau ya pengabaian. Menurut Saudi Pers Agency yang dikelola negara, Dewan Surah telah menyetujui rancangan atau perubahan itu pada Senin 31 Januari 2022 malam. Ini bukan mimpi lagi, ya. Ini bukan angan-angan lagi, ini bukan hayalan lagi, kawan. Ini Dewan Surah telah menyetujui rencana, ya, telah menyetujui rancangan aturan perubahan itu, kawan. Wah, amandemen terhadap dekret kerajaan yang berusia hampir 50 tahun yang ngatur bendera tersebut diusulkan oleh anggota Dewan Saad Al-Kaibi, ini Al-Otaibi, Rancangan amandemen akan dipelajari oleh subkomite sebelum dibahas di antara anggota dewan untuk selanjutnya diserahkan kepada Raja Salman. Namun, para anggota Dewan Surah ini ditunjuk raja dan keputusan mereka seringkali sejalan dengan pemerintahan. Sebelumnya, dekret kerajaan baru-baru ini juga telah dikeluarkan menandai 22 Februari sebagai hari pendirian Arab Saudi. Hari libur nasional untuk memperingati upaya Imam Muhammad bin Saud untuk mendirikan negara Saudi pertama abad 18. Selain itu, minggu ini Muhammad bin Salman juga memerintahkan restoran dan kedai kopi di Arab Saudi untuk mengganti nama kopi Arab jadi kopi Saudi. Wah, ini mulai sadar mereka dengan budaya sendiri yang selama ini terabaikan. Iya, ini termasuk upaya terbaru meningkatkan kesadaran tentang elemen budaya yang mengekspresikan identitas Saudi dan tradisinya. Wow, lagi-lagi Arab Saudi sudah mulai waras dan kembali sadar akan budayanya. Tetapi Indonesia lihatlah, mulai ke Arab-Araban. Sedangkan Arab Saudi sudah mulai membuang Arabnya, tinggal Saudinya doang yang mau dipakai. Bahkan nama kopi pun bukan lagi kopi Arab, tapi kopi Saudi. Ini menarik ya. Situs berita harian Asrak Al-Aswad dan Sabki melaporkan semua gagasan itu muncul sebagai akibat dari perubahan cepat selama beberapa tahun terakhir. Itu termasuk perubahan undang-undang untuk mendukung tujuan dan inisiatif visi 2030 yang merupakan proyek nasional ambisius Muhammad bin Salman. Sobat waras, ini tentu akan membuat sebagian orang yang mabuk dengan budaya Arab, yang mabuk dengan agama, akan kejang-kejang dan kepanasan. Tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Berani apa mereka sama kerajaan Arab? Ini sebelum kita berbincang, satu lagi informasi yang sama. Bendera syahadat dibuang ini justru ini provokatif juga sih menurut saya ini. Bendera syahadat dibuang ke tempat sampah. Arab Saudi siap-siap amandemen undang-undangnya. Ini baru dimuat tadi, 3 Februari 2022, oleh Radar Tegal. Nah, ini beritanya sama nih, sobat. Undang-undangnya akan diubah. Ini kita sudah amandemen ini juga disetujui sepakat setelah polisi Saudi menangkap 4 pria Bangladesh karena diduga membuang bendera nasional ke tempat sampah. Apa maksudnya ini? Selain menghina negara, tindakan itu dinilai menghina Islam lantaran ada kalimat syahadat yang sakral tertera di bendera Saudi. Meski begitu, Dewan Surah belum menjelaskan detail rencana amandemen ini. Dewan Surah menggelar jajak pendapat untuk menyetujui rencana amandemen terkait
dekret kerajaan yang mengatur bendera dan lagu kebangsaan. Dekret tersebut telah berusia 50 tahun, demikian laporan SPA. Ya. Oke, nanti Sobat Waras baca sendiri aja ya, karena ini sudah kita baca tadi ya. Ya, sejak ya putra mahkota ini berkuasa sebagai pemimpin de facto kerajaan, Saudi ya menerapkan sederet kebijakan yang lebih moderat, mulai dari pelonggaran hak perempuan, mengizinkan mengenakan pakaian bikini di pantai-pantai privat, hingga mengizinkan turis asing ya bukan muhrim menginap ya sekamar hotel ya. Ketika Indonesia berlomba-lomba ingin membangun wisata halal ya, tapi Arab Saudi perhatikan semakin terbuka. Ini terbolak-balik ya. Padahal Arab Saudi selama ini dianggap sebagai salah satu negara konservatif yang menerapkan hukum Islam dengan ketat. Dapat diketahui sejak 1973, bendera Saudi berwarna hijau dengan lambang kalimat syahadat yang ditulis dalam kaligrafi huruf Arab putih. Kalimat syahadat berbunyi ya, kita sudah baca tadi ya. Ya, Wahabi dibuang ke tong sampah. Kaum kadrung lama-lama tersingkir, ini ya komentar kawan-kawan ini ya. Di komentar ya. Di Saudi bendera syahadat diubah. Ya, kadrung Indo mau pakai ya, bendera Arab Saudi ketinggalan zaman. Masa gambar pedang, sekarang nggak laku pedang. Yang apa nih? Nulis berita pasti kaum kafir lagi-lagi ya. Kaum kafirun dituduh. Padahal ini berita nasional Arab yang diberitakan ulang di negara ini. Lagi-lagi ya. Saudi udah tobat. Amin ya. Bagaimana dengan para kadrun? Arab saja sudah berubah. Ente kapan berubah? Ya. Apa kata dunia? Ini jelas postingan kaum bipang atau munafik. Lagi-lagi kok coba mereka ini nggak bisa. Kalau memang Anda tidak percaya dengan portal berita yang ini, coba Anda searching lagi pakai bahasa Arab. Benar nggak sih? Jangan Anda menuduh ini kaum bipang, ini kaum munafikun, ini kafir. Ya, kalau Muslim tak mungkin buat judul kalimat sesat. Nek Muslim yo bercautan. Semoga Allah SWT berkenan ampuninya. Semoga sebelum MBF ganti bakal dilengsarkan duluan. Jadi ini kalimat bendera syahadat dibuang ke tempat sampah ini kejadian yang benar-benar terjadi di Arab. Ya, kejadian ini terjadi, ini ya yang kita baca tadi ya, supaya lebih jelas lagi nih bagi yang tidak waras ini ya. Ya, iya. Amandemen ini juga disetujui sepakat ya, setelah polisi Saudi menangkap 4 pria Bangladesh karena diduga membuang bendera nasional ke tempat sampah. Jadi itu bukan provokatif ternyata, tapi itu beritanya benar. Ada orang Bangladesh yang membuang bendera Arab Saudi ke tong sampah. Jadi itu semacam suatu penghinaan kepada agama Islam itu sendiri. Makanya supaya bendera itu tidak menjadi suatu penghinaan, ya, ketika tidak menjadi penghinaan agama, makanya mau diganti kira-kira begitu ya. Tapi kadrun ini rupanya nggak bisa waras sedikit pun ya. Arab Saudi bantu umat Muslim, jangan jadikan Mekah kota modern. Ka'bah harus tetap lestari. Apa itu? Jadi nantinya bagus, sebenarnya cuma media kadang-kadang suka ngawur. Lagi-lagi ya, menuduh media ngawur ya. Anda cari aja deh, searching aja. Saya sudah searching dari beberapa berita dan berita ini benar kawan-kawan. Ya, buset judulnya. Yang nggak dibuang tempat sampah juga sih. Ya, inilah. Ketika Anda hanya membaca judul nggak baca isi, makanya Anda tafsirkan itu jadi ngawur dan oon. Ya. Jadi kejadian bendera dibuang ke tempat sampah itu benar gitu loh. Ya, oleh 3 warga Bangladesh tadi ya. Ya, mereka baru sadar dan waras. Ya, salah waras ya. Ya, jangan dibuang, kirim dan jual ke Plus 62 saja. Di sini banyak yang terkagum-kagum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bahasanya apa? Tidak ada yang lebih santun. Kok dibuang ke tempat? Loh, kejadiannya benar kok dibuang ke tempat sampah. Aduh, lagi-lagi ya. Lagi-lagi saya jadi bingung ini kawan-kawan ya. Beritanya ini benar loh dibuang ke tempat sampah oleh orang Bangladesh. Tapi mereka anggap ini apa provokatornya kafir katanya ya. Kafir lagi yang disalahkan ini. Aduh, puyang anak ya. Puyang ya, kawan-kawan di live chat pengen gabung, join aja langsung masuk ya. Linknya sudah ada itu di
live chat. Pak Piong, salam waras. Apa kabar Pak Piong? Salam waras, kabar sukacita Pak Pavel. Terus Haleluya. mengabarkan sukacita keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi selamat juga ya, selamat sore juga yang di live chat ya. Ya ini menurut saya kabar yang mengagetkan Pak Pavel ya, karena bendera sok betul. Ini karena bendera Arab Saudi ini yang sering dipakai oleh pendemo-pendemo. Ya, kita kalau sering lihat itu waktu 212 atau apa namanya, pokoknya yang alumni-alumni itulah, kan mereka rata-rata pakai bendera-bendera, tapi warnanya aja hitam, ya kan? Dia kan hitam. Yeah. Saya nggak tahu lah, pokoknya kayaknya tulisan ininya tuh hampir sama dengan Arab Saudi, ya. Jadi saya nggak tahu. Nah, kalau itu diganti, lalu kalau dia masih pakai kibar-kibarkan bendera itu, mungkin HTI kali ya, yang waktu itu pakai ya. Lalu bagaimana penglihatan orang gitu kalau masih ada yang pakai bendera itu, sedangkan kalau jadi benar Arab Saudi akan mengganti benderanya itu menjadi nasionalis, wah ini menurut saya perubahan yang sangat mendasar, dan menurut saya ini apa maunya Arab Saudi ini ya, bapak-bapak yang sudah hadir juga dan Pak Pavel ya. Saya tidak tahu sih sebenarnya apakah ada sosok negara di belakangnya atau memang Arab Saudi ini sudah sadar dan waras gitu loh. Jadi antara dua, adakah apa karena putra mahkota ini sudah melanglang buana ke negara barat, akhirnya jadi barat-baratan, atau sudah ada yang di backing di belakang, atau terakhir Arab Saudi sudah waras dan bahwa dia meyakini bahwa bukan inilah zaman sekarang memakai pedang. Ya, zaman sekarang adalah kita bersahabat kepada seluruh negara. Bahkan sesama umat mereka pun, Sunni dan Syiah, sampai hari ini masih perang. Ya, apakah itu gara-gara yang akan diganti ini? Ya, gara-gara misalnya ada bendera Arab Saudi ini yang akan diganti. Nah, ini menurut saya menjadi kalkulasi tersendiri bagi negara Arab terhadap perang yang tak kunjung selesai ya, Sunni dan Syiah. Mungkin Yaman itu dulu Pak. Yaman aja udah kelaparan sekarang Pak. Aduh, apalagi dia hajar sama Arab Saudi lagi itu. Sadis nggak itu? Udah kelaparan, udah ngemis-ngemis, tapi di Indonesia mereka belagu kan. Aduh, lucu juga sih. Oh, Yaman. Oh iya. Yaman. Pulang aja lu ke Yaman sana, kan belagu di sana, lu jangan belagu di sini. Aduh, oke. Arab Saudi bagaimana ya Pak Papel ya? Sudah kehidupan sudah kayak di dunia barat ya. Bioskop sudah ada, pantai-pantai orang berbikini ya, kasino juga sudah tersedia. Lalu apalagi sih yang mau ini kan di Arab Saudi gitu loh. Menurut saya hanya ya prihatin lah Pak Pavel bagaimanapun juga, karena ini kan pemahaman pandangan kita ya, walaupun kita bukan Muslim, tetapi pandangan kita terhadap kiblat ya, ataupun arah dari seluruh umat Muslim di seluruh dunia ya, Arab Saudi ini kan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini gitu, bahkan bendera menjadi lambang bagi seluruh dunia, lambangnya yang gambar itu kok bisa mau diganti? Aduh, ini saya sudah tidak habis pikir lagi. Bukan hanya bendera mau diganti, Pak. Lagu kebangsaan juga mau diganti, Pak. Lah, nanti namanya bukan Arab Saudi. Jadi apa? Sedangkan kopi Arab diganti, bukan lagi kopi Arab, hanya kopi Saudi aja. Kopi Saudi. Iya, jadi bukan lagi kopi Arab, tapi kopi Saudi. Nah, nanti bahasa kan orang ini kan biasa di kita ini kan dibilang bahasa Arab. Berarti bahasa Saudi nanti. Iya, sudah tidak ada Arabnya. Ya kan? Bingung juga ada. Ana juga bingung, udah ganti Ana bingung juga udah. Silakan King David, salam waras. Ya, salam waras Pak Pavel, Pak Piong. Salam waras Pak King David. Wah, ini luar biasa ya. Memang Arab Saudi ini betul-betul dia sedang mereformasi ya, apa yang selama ini selama dipegang oleh beberapa pemimpin dari ayahnya ya, terus ya turun temurun sampai kepada putra mahkota ini. Kita lihat
sampai di tangan putra mahkota ini banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dalam waktu mungkin yang pendek ya, karena memang ini semua harus terjadi ya, harus terjadi sesuai penggenapan Alkitab bahwa nanti akan ada damai yang semu di bumi ini. Nah, damai yang semu itu yang kita harus hati-hati karena tiba-tiba saja bisa terjadi peperangan secara besar-besaran. Jadi ini memang tidak bisa dibendung oleh siapapun di bumi ini. Harus terjadi perubahan. Jadi negara-negara yang tadi di nubuatan Alkitab, mereka yang terbelakang akan menjadi terkemudian. Yang jadi terkemudian akan jadi terbelakang. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus memandangnya dari sisi kacamata iman. Untuk itu orang-orang Kristen yang ada di Indonesia jangan lengah, jangan terlena dengan semua kejadian yang ada di Timur Tengah ini. Memang itu sudah, semuanya itu harus terjadi. Supaya penggenapan firman Tuhan itu benar-benar nyata. Ya, jadi bukan dongeng cerita Alkitab itu, apa yang dinubuatkan para nabi, itu memang sudah harus terjadi di abad-abad ini. Ya, kita melihat COVID juga itu begitu dahsyat ya. Itu di luar dugaan manusia. Memang semuanya ada runtutannya. Jadi ini harus dilihat dari kacamata iman. Ya, dari pandangan dari segi Alkitab juga memang harus terjadi ini. Jadi perubahan-perubahan yang diambil oleh putra mahkota ini, menurut saya ini memang satu perubahan yang radikal, yang bukan perubahan yang biasa-biasa. Kalau memang dilaksanakan lagu kebangsaannya dirubah, kemudian benderanya dirubah, ini kan bukan main-main ini. Ini suatu hal yang betul-betul luar biasa ini. Luar biasa. Sangat-sangat radikal sekali. Kemudian nanti ada revisi hadis, ada revisi macam-macam lagi itu. Wow, menurut saya ini kegoncangan di dunia Timur Tengah itu sangat-sangat tergoncang sekali. Dan itu dampaknya itu nanti sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi yang menangkap siaran ini, dimanapun Anda berada, ya jangan sok-sok ke Arab-Araban lah. Anda melihat sendiri kenyataan di depan mata. Orang Arab saja sudah berubah begitu banyak. Tetapi kenapa orang Indonesia ke Arab-Araban? Ya, kita punya budaya begitu luar biasa. Tetapi orang Indonesia mau robah budaya. Bahkan mau bikin negara ini menjadi negara syariat. Itu menurut saya kemunduran yang sangat tajam. Dan itu tidak mungkin terjadi. Ya, karena Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang hebat, negara yang diperhitungkan oleh dunia barat, ya, negara yang benar-benar luar biasa, karena di negara kita ini adalah negara yang kaya raya. Untuk itu, kita semua anak bangsa mendukung. Jangan sampai orang-orang radikal Yaman yang ada di Indonesia ini ingin menguasai negeri ini dengan politik-politik mereka yang menurut saya politik yang sangat-sangat tidak baik ya. Apa yang mereka lakukan selama ini seperti 212 dan lain sebagainya itu terlalu kasar, politik yang sangat kasar sekali. Jadi sebagai anak bangsa kita harus berdiri gandeng tangan ya, jangan sampai orang-orang Yaman ini yang di negerinya sendiri dikatakan tadi sudah kelaparan, tapi di Indonesia mereka masih banyak lagu, masih petantang-petenteng, mereka pikir mereka berkuasa di Indonesia. Ya, apa kejadian yang kita lihat sekarang ini di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, itu sudah berubah. Bioskop sudah ada, kasino sudah ada, balap anjing ada, diskotik ada, sudah lengkap dan iya Pak. Balap anjing ada? Ada balap anjing di sana Pak. Bapak nggak tahu ya? Wah, ketinggalan aku ini. Iya Pak, di Timur Tengah itu. Anjing itu mahal-mahal Pak. Kafe anjing juga ada kok di sana. Iya, balap anjing udah ada di sana Pak. Itu lebih dulu Pak dari yang lain Pak. Jadi kalau di sini orang, nah kalau orang di sini bilang apa anjing itu haram, loh di sana anjing ditenteng-tenteng sama orang-orang kaya sana. Ya begitu dipiara begitu rupa, dikasih obat-obatan supaya anjingnya bisa lari dengan cepat, bisa jadi juara, taruhannya pakai King David. Ya taruhan duitnya gila-gilaan. Ya dan yang punya anjing. Iya Pak. Ya, yang anjing di Arab itu hanya kelas-kelas atas, Pak. Kelas-kelas mewah. Kelas atas itu, Pak. Yang kelas-kelas kismin itu, aduh. Gak punya anjing, Pak. Ada. Makanya gak bisa. Aduh. Iya, gak bisa itu. Jadi sudah banyak berubah seperti ini, kenapa orang Indonesia matanya kok masih buta gitu loh. Masih membangga-banggakan dunia Arab, sedangkan dunia Arab aja mau berubah, mau ke barat-baratan. Malah kita mau ke Arab-Araban.
mau ke gaya padang gurun pakai jilbab segala macam yang Indonesia sudah panas dia begini rupa, apa nggak lengket itu rambut bau, betul nggak? Ya, memang susah ya. Kalau orang sudah gila mabok agama itu, apa saja mereka menilai dari iman, bukan menilai dari segi logika, segi kecerdasan. Mereka menilai hanya berdasarkan iman, dan iman yang buta itu yang membuat orang celaka. Itu aja mungkin dari saya tanggapan dulu, Pak. Silakan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak King David. Kita langsung aja ke Johnson Meong. Salam waras Pak Johnson. Ya, shalom. Shalom. Oke. Mantap suaranya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan salam waras untuk semua yang ada di room dan di live chat. Saya ini curiga Pak Pavel sama Arab ini. Mengapa mereka tuh begitu merubahnya itu benar-benar dibalik gitu Pak Pavel. Ibarat kayak dulu tuh, dulunya udah gak bener, langsung dibuang aja gitu. Ada apa ini Arab Saudi? Ini pikiran saya aja ya Pak Pavel ya. Ya, ini saya berharap Arab Saudi seperti inilah gitu kan. Apa mereka sebenarnya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi dalam hati, dan mereka melakukan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oh iya. Tapi mereka tidak bisa jadi itu Pak, bisa jadi Pak. Bisa jadi kita nggak ada yang tahu Pak Pavel. Pelan-pelan Pak, pelan. Iya. Sedangkan lukisan termahal, lukisan Yesus termahal kan dibeli sama pangeran Arab tuh. Nah itu apa jangan-jangan kerajaan itu sebenarnya sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat gitu. Tapi ya pelan-pelan lah, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, pelan-pelan merubah, kalau enggak tergoncang dunia ini Pak. Atau begini, Bapak-bapak, Pak Pavel, apakah bisa negara itu udah dibeli gitu? Oh enggak. Soalnya begini, saya dari lihat di live chat ya, saya lihat itu ternyata Arab Saudi itu udah dikunjungi paus dari Roma 2 kali gitu. Apa mungkin? Sudah Pak, sudah. Udah Pak ya? Kan itu ikut persemian gereja Katolik di Arab Saudi. Iya. Oh, apa mungkin tercerahkan gara-gara itu ya Arab Saudi dan kerajaannya? Soalnya benar-benar dibalik gitu loh Pak. Dulu pohon Natal itu nggak boleh Pak di Arab Saudi Pak. Apalagi gereja. Sekarang pohon Natal tahun baru udah bebas Pak. Kemarin mereka nyalakan kembang api itu termeriah di Arab Saudi itu Pak. Nah dari situ Pak, saya bingung gitu loh. Sekarang di kerajaan itu kan pohon Natal itu kan legal banget. Jadi udah legal tuh di kerajaannya lagi. Selamat Natal di sana halal Pak. Di sana selamat Natal halal, di sini selamat Natal haram. Halal banget. Nah terus gereja katedral itu udah dibuka di sana. Dulu gereja susah Pak di sana Pak. Boro-boro. Susah. Jadi saya berdoa Arab Saudi ya berbalik ke Tuhan Yesus, udah gitu. Ya mungkin aja nih, ini pikiran saya aja ya gitu Pak ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi itu. Halo, suara hilang. Kedengeran Pak Johnson? Yuk, kedengeran Pak? Pak Johnson, halo. Kedengeran Pak? Oke, ini jaringannya ini, bermasalah ini. Ya, sebelum ke Pak Bagong Murtad, ini ya. Halo Pak Johnson sudah? Oh ya. Sudah Pak. Oh udah ya. Oke, makasih Pak Johnson. Ini ya, lomba anjing ya. Lomba balap anjing di Arab Saudi ini ya, foto-fotonya itu banyak banget ya. Dan ini memang hanya orang-orang kaya ini, kelas-kelas atas. Kalau kelas-kelas kere macam kadun Indonesia ya nggak bisa lah biar anjing kayak gini. Ini harganya ini ratusan juta, miliaran ini. Jangan main-main. Kalau kelas-kelas kere kayak yang suka demo-demo sana itu, aduh nggak level punya anjing kayak gini ya. Pantasan mereka haram-haramin kan nggak sanggup beli kawan-kawan ya. Oke, sebelum ke Pak Gomel, waktu banyak ke para Pak Gomel. Kita ke Pak Ora Irama. Silakan Pak Ora Irama. Salam Pak Ora Irama. Iya, salam. Ini Pak Bagong dilewatin kenapa tuh? Oh, nggak apa-apa. Itu sahabat saya itu. Silakan Pak Ora gitu Irama. Ya. Iya. Salam waras Bang Pavel. Salam semuanya. Oh ya, sebelumnya seperti biasa saya pengen nyapa yang di live chat. Ini para penggemarnya Bang Pavel ya. Kalian luar binasa. Luar biasa maksudnya. Maksudnya yang binasa yang di luar Yesus gitu loh. Iya. Waduh. Ini kalau Arab Saudi saja sudah mau melakukan perubahan yang radikal kayak begini, berarti mereka sudah mulai waras Bang Pavel. Ya, seperti halnya
moto yang dikeluarkan oleh Bang Pavel ini kan salam waras gitu ya. Makanya Bang Pavel rajin-rajin live lah biar banyak yang pada waras. Kalau siang kayak begini 2 jam, terus ntar malam 5 jam, kan cukup tuh Bang Pavel. Ini Pak, para penjilat Arab ini lagi komentar ini. Ini para penjilat Arab. Mimpi siang bolong katanya. Penjilat Arab, ayo masuk debat, ayo debat. Ini penjilat pantat Arab ini ya. Jadi mereka selalu ini ya menghina-hina kita kafir, tapi mereka jangan ya itu loh. Betul. Arab itu pada berubah sekarang ini ya. Setuju saya, Pak Pavel. Dia seperti menempuk air di dulang terpercik ke muka sendiri, Bang. Soalnya dia bilang channelnya Bang Pavel ini sepi, padahal dia sendiri yang channelnya sepi banget. Kita ini kalau ini kita harus berdasarkan dalil dan data ya. Kalau dulu datanya jadi nggak ada di sini berita hoax kayak kalian itu, nggak ada ya. Serba terbalik. Semua pakai data kalau channel Kristen, nggak ngomong sembarangan. Ya nggak kayak Aditya yang ceritanya itu hoax melulu ya. Channel Islam tapi bahasnya Alkitab. Mending dia ngerti. Udah nggak ngerti ayat Alkitab, tafsir sembarangan. Lalu kalau ada orang komen tentang negara Arab, mereka wah seolah-olah kebakaran jenggot ya. Pengen jadi pahlawan. Ternyata putra mahkotanya nggak kenal yang namanya Aditya. Aduh, saya tadi dengar dari Pak King David ya bahwa di Alkitab dinubuatkan akan ada kedamaian yang semu. Waduh, ini sangat ngeri sekali. Jangan-jangan ini sedang melakukan kamuflase nih Arab Saudi ini. Jangan-jangan seolah-olah mereka seolah-olah mereka sudah meninggalkan atribut-atribut keagamaan dengan menonjolkan nasionalisme, tapi rupanya di belakang itu ada seperti yang tadi teman kita bilang juga, jangan-jangan dia memanfaatkan ayat yang di Alkitab juga, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Iya. Sebab gini Pak, orang Israel gitu. ini Pak, orang Israel ini mereka yang pegang keuangan dunia ini Pak. Bank-bank sentral dunia ini ada di dalam kekuasaan Israel. Orang Indonesia aja yang nggak tahu Pak. Gitu ya. Apalagi kader-kader Indonesia model kayak Aditya tuh dia nggak ngerti Pak. Bahwa kalau orang Israel goncang sedikit saja keuangan Indonesia ini parah kita Pak. Makanya mereka nggak paham Pak bahwa Israel itu luar biasa. Ya mereka tidak mengerti. Ya silakan Pak. Sorry saya potong sedikit Pak. Terima kasih Pak. Mereka hanya melihat dari sisi mayoritas dan minoritas. Dikiranya kalau negara Israel kelihatan kecil begitu, penduduknya sedikit, dianggapnya kecil juga kemampuannya gitu. Padahal sebaliknya gitu kan. Jadi mereka memang seperti itu. Jadi ini kembali ke topik kita yang mana di situ di thumbnailnya saya baca judulnya kan Arab Saudi sudah mau ya, baru rencana ya Bang Pavel ya, belum resmi belum benar-benar sudah disetujui oleh Dewan Syuro Pak. Oh gitu ya, sudah ibaratnya kayak DPR gitu ya, kayak DPR udah disetujui kayak DPR gitu ya. Iya betul, oke. Nah, kalau seperti itu berarti seperti yang tadi sudah diutarakan sama teman-teman ini betul ya, kalau Arab Saudi sudah mulai sadar dan waras, maka yang ditakutkan seperti pembuatan Alkitab kata Pak King David tadi akan ada kedamaian semu. Kedamaiannya itu hanya pura-pura barangkali ya. Jangan-jangan mereka sedang menyusun satu strategi untuk mereka seolah-olah merangkul bangsa-bangsa Barat, merangkul bangsa Israel untuk bekerja sama. Setelah mereka maju, kemudian tiba-tiba terjadi perang besar yang sangat kita takutkan, perang Armageddon mungkin ya. Jangan sampai deh. Saya nggak kebayang kalau sudah terjadi seperti itu. Ya, tapi itu tadi seperti halnya yang terjadi di Bangladesh apa di mana? Di Pakistan tadi yang Bang Pavel bacakan ya, yang katanya orang membuang bendera Arab Saudi dikiranya menistakan agama. Ya makanya membuang bendera itu Arab Saudi ya. Iya, makanya kalau atribut-atribut yang berkaitan dengan agama jangan jangan dipasang-pasang di tempat-tempat atau benda-benda yang sifatnya juga kita pakai sehari-hari, misalnya kayak topi misalnya kan ada yang tulisannya la ilaha ada tuh Bang Pavel kan yang pakai
eh, depannya topi itu ada tulisannya, ya itulah syahadat itulah. Nanti kalau sudah nggak kepake, terus ada yang buang, misalnya dibuang istrinya atau dibuang sama anaknya, nanti ketahuan sama orang dikira menista agama, kan seperti itu, gitu loh. Makanya jadi masalah kan kalau seperti itu. Ya seperti halnya Arab Saudi yang sudah mulai waras, tapi sebaliknya di negara kita, waduh, kita prihatin dengan banyaknya bermunculan orang-orang yang ingin mengusung khilafah. Kita nggak bisa kebayang kalau misalnya seandainya negara kita dipimpin oleh orang-orang bodoh seperti itu ya, akan semakin mundur, semakin terbelakang negara kita, justru berlawanan arah dengan apa yang terjadi di Arab Saudi sana. Ya, jadi sepertinya Arab Saudi saya pikir mungkin benar-benar mudah-mudahan ya benar-benar tidak hanya sekedar kamuflase atau sekedar cuma untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Arab Saudi sudah semakin moderat, tapi benar-benar memang mereka sudah sadar, sudah waras bahwasanya hal-hal yang menyangkut agama itu tidak bisa diterapkan di di pemerintahan, katakanlah seperti itu, karena banyak yang menghambat, misalnya bilang ini haram lah, bilang itu haram lah, ngucapin ini haram lah, ngucapin ultah haram lah, nyatanya dia sendiri ulang tahun istrinya diucapin selamat ulang tahun. Iya, tadi saya sempat ada lihat di satu video di satu channel YouTube itu ada lagi ceramah Abdul Somad yang mengatakan begini, Bang Pavel, katanya itu kasus corona di Indonesia ini sengaja dibikin-bikin pemerintah ketika menjelang puasa atau Idul Fitri itu katanya coronanya dibanyak-banyakin gitu. Kacau itu orang. Waduh. Kasusnya diheboh-hebohin, tapi giliran tahun baru sama Natal reda gitu. Kayak seolah-olah itu rekayasa gitu. Itu bohong itu orang itu, Pak. Bener, ada tuh di KBN Nusantara tuh, baru aja tadi saya lihat. Pembohong itu, Pak. Iya. Ya kita saya tahu punya lah. teman, Pak. Teman Ya, saya kita tahu lah dokter, Pak. kapasitas Abdul Somad. Ya. Teman saya dokter, Pak. Kemarin saya baru bertemu dengan teman saya. Kebetulan saya nggak enak badan, saya ketemu dia. Lalu saya ngobrol, saya nanyakan tentang corona yang baru ini, yang Mikron ini. Dia bilang di Indonesia memang lagi tinggi-tingginya. Itu puncak akhir Februari. Begitu bisa sekitar awal sampai akhir Maret atau awal April puncaknya itu. Gitu ya. Sekarang aja udah berapa puluh ribu dia bilang kemarin itu, hampir 40.000 dan itu memang pas di saat mereka ini, Pak. Ya, dan gini Pak, puasa Ramadan. Dan gini Pak, sekarang ini kata teman saya dokter itu Pak, Pak dokter itu bilang gini, waktu corona itu memang datanya nggak akurat Pak, karena laporannya itu tidak sedetail sekarang. Kalau sekarang kan diwajibkan semua dokter itu langsung email ke pusat untuk memberitahu. Jadi misalnya kalau ada orang yang PCR langsung dia laporkan ke sana. Jadi datanya itu akurasinya benar. Sekarang ini diwajibkan seluruh baik dokter-dokter yang secara pribadi menerima pasien gitu, mereka harus lapor secara terperinci per hari. Jadi berapa yang mereka tangani virus corona itu Omikron, mereka laporkan setiap hari itu by email semua. Jadi datanya tidak seperti waktu COVID yang Delta itu Pak, itu tidak valid datanya itu karena banyak yang tidak melapor gitu loh Pak. Itu informasinya dari saya. Kalau jadi Somad nggak katakan begitu, memang dia orang radikal Pak. Dia tidak pusing nyawa orang Pak, yang penting dia selamat sendiri, dia dapat uang banyak, ya dia punya jemaat mau mampus, dia nggak peduli Pak. Itu orang bego Pak, orang yang mau ikut dia Pak. Orang tolol namanya itu. Somad itu kawan-kawan, Somad itu kan hidupnya dari dakwah. Kalau dia nggak ada yang undang nanti. Makanya tiba-tiba buatlah donasi kapal selam, nggak jelas di mana duit. Katanya udah pakai mobil baru, mobil mewah pula. buat hadiah ulta istrinya kali ya. Aduh. Ntar lagi ganti istri Pak, nggak lama lagi ganti istri. Ya kan? Karena unlimited edition Pak. Iya unlimited. Orang mau ikut dia punya ceramah aja orang bodoh, saya bilang Pak, orang bodoh sekali, tolol banget itu otaknya, nggak nyampe itu Pak.
Ampun dah. Oke, Bang Pavel, saya rasa untuk saya sekian dulu giliran Pak Bagong. Oke. Ya, makanya kalau Indonesia ini dipimpin oleh negara jadi negara syariat Islam, amit-amit cabang baik tuh, bro. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Papel. Agong. Halo, Pak Papel. Ini si Aditya ini nggak paham ini Pak Papel nih. Dia nggak tahu yang tentang di Manado ya. Di Manado itu diprotes loh sama MUI. Baru aja mau mendirikan museum ya tentang kekejaman Nazi Yahudi. Lah di sini dibilang orang Israel tidak menuhankan Yesus saya. Yudaisme dan Islam adik kakak. Adik kakak. Orang tolol itu, Pak. Lah Oten datang dari mana? Adik kakak mah selalu demo, geblek. Adik kakak tapi musuh-musuh bukan adik kakak, Pak Pavel. Ya kan dikutuk jadi kera, babi dan kera, apa adik kakaknya? Di mana adik kakaknya? Katanya adik kakak, tapi umat Islam diwajibkan untuk membantu orang Yahudi. Nah, sampai dikatakan pohon aja bisa bicara. Di belakang gua ada Yahudi nih. Batu aja bilang, di belakang gua ada Yahudi nih, bunuh dia. Aduh. Gimana Aditya otaknya itu udah kadrun bener-bener. Otak kadrun tuh, Pak. Nggak ada, Pak. Orang Israel, Pak, sampai hari ini tidak ada itu yang pergi ke haji. Ya, tidak ada pemerintah Israel itu mewajibkan orang pergi ke naik haji. Mereka itu punya sinagog sendiri. Mereka punya Bait Elohim sendiri yang akan segera dibangun. Jadi kalau dia mengatakan Israel Yudaisme itu sama dengan orang Islam atau Tuhannya orang Islam, itu dia keliru besar, Aditya. Saya kasih tahu kamu keliru besar. Sebab Yahweh itu adalah roh. Paking ya, David. Allah SWT itu zat. Paking David. Ya. Ya, menurut dia kan itu satu Tuhan, Pak. Karena enggak, Pak. Satu Tuhan, dia juga sekarang satu Tuhan. Begini aja, Pak Piong, kita pakai otak lah, pakai logika aja. Ya, abad pertama sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi. Ya, itu Musa sudah menuliskan dalam kitab Taurat itu bahwa penciptaan langit dan bumi sudah selesai dalam waktu 7 hari. Hari ke-7 itu dikuduskan oleh Yahweh. Kalau ada kitab yang abad ke-7 lagi menceritakan penciptaan langit dan bumi dengan terbalik dan tidak sama persis dengan Taurat, Tuhan yang mana itu yang kita perlu tanyakan? Ya kan? Kalau diceritakan bahwa Isa itu adalah Yesus, lah ini kan berbeda. Yesus tidak pernah ganti nama menjadi Isa dan tidak pernah tukar negaranya. Dia di Israel dan lahirnya di Bethlehem, di kandang hewan, bukan di bawah pohon kurma. Semua nabi-nabi yang ada di Alkitab itu berbahasa apa? Jaraknya berapa? Ya, penulisan Alkitab itu pengumpulan semua data Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu hampir 1.800 tahun. Bukan hanya 22 tahun, Pak. Kalau mereka kan 22 tahun. Alkitab itu 1.800 lebih. Dengan 40 nabi dan rasul. Bukan satu orang. Dengan kesaksian-kesaksian yang begitu hebat. Dengan data-data sejarah yang lengkap. Bukan hanya ngomong doang, cerita ngomong. Ada arkeologinya. Jadi Aditya salah kalau kamu katakan itu Yudaisme. Yudaisme yang mana kamu? Ya kan? Sedangkan Taurat aja ada 2. Taurat Mesianik yang dipercaya oleh orang Israel. Bukan Taurat Samaritan yang dipegang oleh Yahudi KW di Indonesia. Itu bukan seperti itu. Yahudi KW yang 2 anak muda itu kan mereka itu Yahudi Samaritan, dipakai bukunya Samaria punya, Samaritan. Itu bertentangan dengan Yahudi Mesianik Israel. Jadi kalau Anda tentang kitab Taurat itu jangan sembarangan ngomong kakak ade dari mana? Paking David. Oke, saya buka sebentar. Itu yang aku Yahudi yang kemarin diskusi debat sama sang debater itu orang Cina Singkawang itu. Nah, makanya bongkar terus, Pak. Saya kenal dia. Waduh, puji Tuhan, ketahuan lagi deh, kebongkar. Dia orang Cina Singkawang. Saya tidak mengatakan Cina, dia BNI, keturunan Tionghoa. KTP-nya Singkawang, saya kenal. Makanya ditutup semua. Itu matanya kalau itu kafiahnya dibuka itu. Kafiahnya dibuka itu langsung itu kelihatan sipitnya itu. Itu orang Tionghoa ketahuan. Ketahuan berarti ya. Itu sekarang berarti ciptaan orang seberang itu.
Sekarang saya mau ngomong nih, mungkin analisis saya mungkin bikin Anda ini ya akan berpikir lah. Karena kita sekarang membicarakan secara letterlock ya, dari berita-berita. Tetapi kalau saya mencoba menganalisis dari yang sudah ada. Sebetulnya pada tahun 80, Arab Saudi sudah mencanangkan bahwa tahun 2022 mereka lepas landas. Artinya, setara dengan negara-negara maju, negara-negara bebas. Sama seperti Indonesia. Indonesia mencanangkan tahun 2045 kita sudah sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa. Jadi pada tahun 80 itu Arab Saudi sudah mengikat kerjasama dengan kadrun-kadrun yang di Indonesia supaya tahun 2022 Indonesia sudah khilafah. Indonesia harus sudah khilafah. Jadi perjanjiannya itu, ini analisis keilmuan saya, terserah itu mau terserah lah, tetapi ini bisa jadi bahan pemikiran. Sejak tahun 80 mulailah terjadi gejolak yang namanya Islamisasi besar-besaran. Ketika kita SMP dulu, tidak pernah ada kawan-kawan kita lihat tidak pernah ada perempuan-perempuan muslim pakai jilbab. Hampir tidak ada. Bahkan ibu-ibu pakai kebaya pun, pakai konde segala macam lengkap semua. Nah, berjalannya waktu sejak tahun 80 itu mulailah jor-joran mereka sehingga muncullah Provinsi Syariah Aceh. Itu Arab Saudi dengan perjanjian ini bukan sedikit uang yang digelontorkan, luar biasa banyak. Ingat saya waktu kuliah ada namanya Gerakan Naga Hijau. Itu pernah Gus Dur sampaikan itu, Gerakan Naga Hijau. Gerakan Naga Hijau itu kan mulai tahun 80-an itu. Bagaimana mereka bisa memurtadkan memualafkan perempuan-perempuan Indonesia dengan cara menghamili. Maka orang-orang yang teman-teman RT sebelah ini dibiayai seolah-olah mereka orang kaya. Dan banyak korban waktu itu dari kita, termasuk kawan saya, satu kuliah, satu pergerakan. Itu bahkan termasuk ada salah satu anak petinggi kepolisian juga kena. Ya karena mereka membiayai orang-orang ganteng, orang keturunan Arab, Indo Arab itu seolah-olah mereka kaya raya. Tapi tujuannya satu. Yaitu tadi, bagaimana memualafkan jadi mengkhilafahkan Indonesia. Maka sejak tahun 80 muncullah provinsi-provinsi dengan perda-perda syariah yang sulit, sangat sulit terbendung. Perjanjiannya di dalam perjanjian mungkin lah ini analisa tahun 2022 pokoknya Arab Saudi tinggal landas. Sehingga mereka ingin memindahkan kebodohan itu ke Indonesia. Sebagai contoh nyata bagaimana si Aditya ya, mengatakan Borobudur itu dibuat oleh Sulaiman. Artinya apa? Nanti ketika tahun 22 dan selanjutnya itu Ka'bah itu akan dipindah ke Borobudur. Karena mereka Aditya Tali yang sendiri ngotot loh ngomong bahwa Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Jadi mereka sudah mencoba mengarahkan itu. Mulailah muncul gerakan-gerakan radikal. Ormas radikal. Karena apa? Ketika mereka melakukan dengan cara-cara soft dan cara-cara terselubung tidak mempan. Sangat tidak mempan. Akhirnya dengan cara-cara radikal. Karena mereka akan berpacu dengan waktu. Karena kalau tahun 2022 mereka belum berhasil mengkhilafahkan Indonesia, maka dana yang sudah dikucurkan itu nggak semuanya dikasih. Arab Saudi tidak bodoh. Dia mengucurkan uang ya ciprit, nggak langsung global digelontorkan gitu, enggak. Sikit-sikit. Kita lihatlah agen-agennya. Abdul Somad termasuklah salah satu agennya. Maka orang-orang Arab Yaman itu gencar bagaimana menghina Indonesia. Termasuk mereka gencar memproduksi turunan-turunan Arab yang di sepanjang Bogor itu, lihat itu. Bahkan terakhir kemarin saya
baca berita di media online. Ada pesta seks dari perempuan-perempuan Indonesia dengan laki-laki Arab. Hanya tujuannya katanya sih untuk mendapatkan keturunan berwajah Indo-Arab. Sekarang kita lihatlah, seluruh segi sudah dimasukin dari wajah-wajah Arab ini. Baik dari bintang film, artis, wajah Arab sudah menguasai. Padahal kalau kita lihat, sejarah kelahirannya pun mereka nggak jelas. Entah itu kawin mutah atau apa, mereka nggak jelas. Dan kita lihat juga bagaimana gerakan Arabisasi di Indonesia begitu luar biasa tak terbendung. Bahkan seorang Habib menghamili, memperkosa santriwati pun dibela. Ya. Bahkan mungkin banyak santriwati-santriwati yang sudah jadi korban, banyak korban. Tetapi kalau sudah doktrinnya, kalau digagahi sama Habib itu adalah pahala, maka mereka tidak mau lapor. Jadi ini tidak seremeh-temeh yang kita bayangkan Arab Saudi sudah mau berubah, tidak. Itu prosesnya sangat panjang. Kalau menurut saya ya, kita setuju atau tidak setuju, ya itu kita demokrasi lah ya. Tetapi saya memandangnya di situ karena saya mengalami saat-saat namanya gerakan naga hijau. Ya, mungkin teman-teman juga nggak pernah itu dengar. Itu sendiri sudah diungkapkan oleh Gus Dur waktu itu. Gerakan naga hijau. Bagaimana mereka ingin menghijaukan Indonesia. Jadi akhirnya apa? Arab Saudi yang punya uang, yang tidak mau tahu khilafah Indonesia jadi khilafah tahun 2020 atau tidak. Pokoknya Arab Saudi sesuai target tahun 2022 dan ke depan mereka harus lepas dari kebodohan. Kebodohan akan dipindah ke Indonesia. Makanya kita lihat, sudah banyak orang bodoh di Indonesia. Mau mencium-cium kaki wajah-wajah Arab. Pokoknya yang, kan gini doktrinnya. Pokoknya kalau wajahnya Arab, apapun yang berbau Arab, maka itu sudah dihubungkan dengan agama. Ya kan? Polisi mau nangkap Habib yang memperkosa santriwati aja sudah dianggap menista agama. Habib Kribo yang mengkritik tidak ada orang pintar dari Arab, sudah dituduh menista agama. Dan ini masif loh, di mana-mana jelas. Bagaimana mungkin perda syariah yang bertentangan dengan undang-undang dasar bisa berjalan? Coba kita pikirkan. Karena ya itu tadi, mereka berpikir jalan pertama, yang mulai pertama adalah Aceh. Aceh sudah oke, sudah jadi provinsi syariah. Dan mereka punya konsep berikutnya. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, langsung menjalar ke Jawa Barat, Pulau Jawa, Sulawesi, sampai ke Papua. Bahkan mereka bisa membangun suatu bangunan pondok pesantren besar di NTT. Karena mereka paham bahwa akan mudah mengkhilafahkan Indonesia karena apa? Umat non-muslim rata-rata tidak reaktif. Dan mereka tidak pernah melakukan gejolak perlawanan. Dan inilah yang dipakai mereka. Jadi selama ini mereka sampai gencar, ya termasuk menghina-hina agama non-muslim. Saya tidak mengatakan Kristen aja, agama non-muslim lah. Dihina-hina mereka. Oh gencar itu, gencar. Karena memang mereka ingin menanamkan doktrin-doktrin kebodohan itu pada masyarakat Indonesia supaya khilafah itu dengan entengnya bisa masuk. Terakhir kemarin yang katanya eksponen 98 mahasiswa itu, aktivis 98, terang-terangan dalam konferensi pers minta ganti presiden dan minta ganti sistem menjadi sistem khilafah. Kenapa mereka berani? Karena mereka sudah berkejaran dengan waktu. Kalau sampai Desember 2022 mereka tidak mampu mengkhilafahkan Indonesia, maka kontrak itu akan diputus. Mereka tidak dapat duit dari Arab Saudi.
Makanya gencar mereka mendirikan pondok-pondok pesantren di mana-mana lah. Gencar. Bahkan di daerah-daerah non-muslim pun sudah ada banyak pondok pesantren. Masalah izin tidak izin, masalah ada izinnya atau tidak peduli. Makanya ya, ketika terjadi hal-hal brutalisme seksual di pondok pesantren, MUI diam aja. MUI diam aja. Departemen Agama, diam. Mungkin mereka sudah terikat dengan perjanjian itu. Mereka bagian dari perjanjian itu. Gitu loh. Kita terlena. Makanya ketika Pilkada DKI tahun 2016, 2017, lihat itu. Mereka memaksakan. Artinya apa? Mereka mencoba test case. Pertama di Aceh sudah. Test case berikutnya sudah jelas di Sumatera Barat. Semua perda syariah. Kemudian mendekati Jakarta, Depok sudah. Akhirnya test case berikutnya adalah Jakarta. Mereka berhasil. Nah sekarang test case berikutnya tahun 2024 adalah Indonesia. Makanya mereka memaksakan Anies Baswedan jadi RI 1. Supaya khalifah mereka, rencana tentang pengkhalifahan, khilafahnya Indonesia itu bisa berjalan mulus. Mereka tuh sistematis loh. Jangan kita melihatnya sepele. Wah, Arab Saudi sudah melepas dari kebodohan. Oh tidak, ini udah rencana jangka panjang ini. Lihatlah Edi Mulyadi dengan seenaknya menghina, termasuk Nico Siahaan, menghina Kalimantan. Karena Kalimantan lah yang sulit ditembus oleh khilafah. Kalimantan paling sulit ditembus oleh mereka. Termasuk Sulawesi Utara. Kalau Papua kan sudah ditembus mereka. Banyak sekarang pondok pesantren Papua sana. Iya kan? Coba kita berpikir jernih. Ada apa ini semua? Ada apa Aditya Tali yang ngotot bahwa Borobudur itu dibangun oleh Sulaiman? Ada apa? Tanpa melihat sejarah, tanpa melihat fakta. Tidak peduli masyarakat terima atau tidak. Ilmu pengetahuan sejarah terima atau tidak. Pokoknya di otak mereka Borobudur itu sudah dibangun oleh Sulaiman. Walaupun ada terjadi kontra di antara mereka, itu hanya sebatas sandiwara. Misalnya ada tokoh dari Muslim mengatakan tidak mungkin dibangun Sulaiman itu zaman Islam belum masuk Indonesia, Borobudur sudah ada katanya kan. Itu hanya sebatas retorika debat aja. Tapi intinya, kenapa mereka tetap ngotot bahwa Borobudur itu dibangun oleh Sulaiman? Nah nanti ketika sudah Arab Saudi bebas dari kebodohan, maka ikon Ka'bah itu dipindah ke Borobudur. Karena apa? Dibangun oleh Sulaiman. Kalau artinya sama aja, Ka'bah di sana dibangun oleh Ibrahim, di sini dibangun oleh Sulaiman. Sulaiman lebih istimewa daripada Ibrahim. Nanti jor-jorannya kan seperti itu. Kenapa? Sulaiman bisa ngomong dengan semut. Ya kan? Artinya Sulaiman bisa lebih besar daripada Ibrahim. Ibrahim tidak pernah bisa ngomong dengan semut. Sulaiman bisa. Nanti dinarasikan waktu membangun itu Sulaiman, wah gini kono dengan karpet terbangnya segala macam. Kenapa seperti itu? Karena Muslim di dunia yang terbesar ada di Indonesia. Masalah nanti Islam Pakistan, Afghanistan tidak mau naik haji ke Indonesia, nggak masalah karena jumlah mereka kecil. Jumlah mereka kecil, nggak akan terpengaruh, nggak akan berpengaruh, gitu loh. Jadi ketika mereka bisa mencuci otak orang-orang Islam di Indonesia bahwa nanti kiblat itu pindah ke Borobudur, maka ya itu tadi uang pemasukan mereka dianggap seperti yang terjadi di Arab sampai sekarang ini, bahwa Lebaran Haji itu adalah pemasukan terbesar.
Ya nanti Lebaran Haji juga pindahnya ke Borobudur. Betul nggak Pak Aditya Tale yang mohon maaf saya telanjangi Anda sekarang ini. Jadi jangan kita langsung membicarakan ini dengan konsep wah benderanya diganti, lagu kebangsaan diganti. Dari mana ceritanya Arab ada lagu kebangsaan, orang mereka musik aja dilarang. Kan tidak berpengaruh lagu kebangsaan Arab Saudi diganti. Nggak berpengaruh. Karena ajaran mereka mengatakan musik dilarang, nyanyi dilarang. Nggak berpengaruh. Ini saya sedikit coba melihat itu dari sudut pandang lain ya, bukan saya terus mau menafikan pendapat teman-teman di sini. Enggak. Saya hormati pendapat teman-teman itu. Tetapi saya melihat itu dari sisi yang lain. Iya kan? Coba kita inilah. Nah, kenapa tiba-tiba MUI minta Museum Holocaust di Sulawesi Utara dibongkar? Ada apa? Memang korbannya Holocaust itu orang Muslim Indonesia. Ya kan? Apakah korban Holocaust itu orang Muslim? Kenapa MUI jadi kebakaran jenggot masalah itu? Saya rasa mungkin dengan dibangunnya itu akan menghambat laju rencana mereka. Nggak ada urusan kok. MUI juga nggak keluar duit dalam pembangunan itu kok. Emang ada uangnya orang Islam Indonesia bangun Museum Holocaust itu? Sama pameran fotonya itu ada. Harusnya MUI ngusulkan bikin museum gereja-gereja yang ditolak, gereja-gereja yang dibom. Harusnya MUI kalau memang gentleman ngomong gitu. Bikin usul seperti itu. Supaya memberikan penyadaran toleransi kepada bangsa ini. Ini loh, bom-bom sekian tahun gereja-gereja di Indonesia yang dibom. Ini loh korban-korbannya. Ini loh gereja-gereja yang dipersekusi. Termasuk yang baru saya baca tuh di Malang itu. Hanya bikin kapal aja padahal jemaatnya sudah begitu banyak. Sampai sekarang ada perlawanan. Yang celakanya, yang menolak itu warga di luar kelurahan itu. Itu barusan saya baca di media sosial. Warga setempat tidak menolak berdirinya kapal. Tapi malah warga lain yang menolak. Aneh kan? Nanti share Pak ya, share beritanya itu Pak ya. Oke, nanti saya share itu. Kalau saya baca kok itu ngeri. Makanya coba kita menganalisis itu jangan dari sudut pandang subjektif aja. Wah, Pangeran Salman sudah ini. Ya wajar dia melakukan itu karena apa? Dia sudah terikat dengan rencana jangka panjang kerajaan Arab Saudi. Sama seperti Indonesia. Punya rencana pembangunan jangka panjang tahun 2045. Kita harus sejajar dengan negara Eropa. Itu loh. Makanya mereka ini sekarang di 2022. Sejak mulai 2016 lah. Mereka sudah gelisah nih kadrun-kadrun ini. Karena apa? Jangan-jangan mereka tidak bisa mencapai target perjanjian. Makanya mereka tuh lihat loh. Begitu liarnya mereka menghina-hina agama non-muslim. Begitu liarnya mereka mempersekusi pembangunan tempat-tempat ibadah non-muslim. Bagaimana mereka kemarin membongkar Masjid Ahmadiyah. Mereka gencar itu. Termasuk kemarin itu yang ini. Sampai mereka ngangkat baliho, menjaga baliho dengan celurit. Bahkan sampai ngancam Kapolda Jawa Timur. Kalau sampai menurunkan baliho, maka Kapolda akan lepas kepalanya dan istrinya jadi janda. Anaknya jadi yatim. Sudah berani seperti itu. Sudah berani seperti itu. Tidak mungkin tidak ada benang merahnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Edi Mulyadi, Niko Silalai asal ngomong tentang Kalimantan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dengan tanpa kesadaran Tifatul Sembiring ngomong jangan baper orang Kalimantan. Karena mereka juga sadar
untuk menembus Kalimantan supaya intoleran, mereka mengalami kendala. Jalan satu-satunya bikin hoax terus. Hoax terus akan diproduksi. Dan mereka juga melihat ada kelemahan dari penegak hukum kita. Tidak langsung cepat tanggap. Menunggu viral dulu, menunggu masyarakat marah, baru bertindak. Seharusnya kalau delik-delik seperti ini, kan udah jelas itu bukan delik aduan, delik umum itu. Langsung tangkap, harusnya. Tapi kenapa tidak langsung tangkap? Nah, seperti yang Niko Silalahi ini. Kenapa polisi juga tidak langsung bergerak? Kenapa ketika Ferdinand Huta Hayan mereka langsung cepat bergerak? Kenapa kasus Jombang itu polisi seakan-akan tidak berdaya terhadap anak kiai ini? Yang sudah memperkosa segitu banyak. Bagaimana mungkin kasus Heri Wirawan bisa tidak tercium publik sekian bulan? Disembunyikan. Bahkan terang-terangan loh. Gubernur, istri gubernur, bahkan MUI mengatakan, jangan diekspos. Jangan diekspos. Iya kan? Ini barusan saya dapat lagi tentang hal yang sama di daerah Kalimantan Selatan. Ustadz menghajar 4 cewek santrinya. Makanya dulu kan saya pernah bilang, dihukum mati pun si Heri Wirawan, pelaku ini, tidak akan menjadi efek jerah. Tidak akan. Tidak akan. Karena apa? Ya lihat sendiri kan. Departemen Agama tenang-tenang aja. Melihat korban sudah begitu banyak. MUI diam aja. Melihat santriwati-santriwati sudah begitu banyak jadi korban. Mereka malah sibuk mengurusi hal-hal yang bukan urusannya. Iya kan? Sampai ngurusin museum Holocaust itu. Ini harus coba kita pikirkan. Jangan kita memahami atau menganalisis itu dari satu aspek. Oh, ini beritanya seperti ini. Kalau bisa jangan. Tapi kita harus head back. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kalau saya seperti itu, Pak Bro Pavel. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Tidak bisa tiba-tiba instan, nggak bisa. Pasti ada rentetan yang panjang. Makanya saya ambil Aceh sudah. Sumatera Barat semua perda syariah. Depok sudah. Banten mulai. Jakarta sudah. Gitu loh. Mungkin teman-teman agak terkejut dengan analisis saya ya. Tetapi ya itu pemikiran saya. Karena saya mengalami hal-hal seperti gerakan naga hijau itu. Terima kasih Bro Pavel. Lanjut yang lain. Ini saya baru baca berita lagi, ini mengejutkan loh. Tentang Yusuf Kala ini. Pernah dibongkar oleh Gus Dur ya. Iya, dia turunan itu kan Kahar Musakar kan. Iya, turunan pemberontak DITI. Aduh, ini ramai kita bahas lagi nanti next ya. Ya artinya gini loh Bro Pavel. Ketika Yusuf Kala mengundang dewa-dewa teror dari Afghanistan itu juga bagian dari rencana jangka panjang mereka. Hanya Indonesia, hanya JK lah yang menerima dewa-dewa teror itu. Sementara negara lain menolak. Bahkan Pakistan pun menolak. Padahal mereka bertetangga. Tetapi kenapa JK menerima itu? Orang jelas-jelas mereka dewa teror. Membunuh perempuan seenaknya di tengah jalan. Di depan umum lagi. Yang ibu-ibu mau beli obat itu kan. Ditembak kepalanya. Tetapi Pak JK itu malah memberi karpet merah dengan dewa-dewa pembunuh ini. Bayangkanlah. Ayo Bro Pavel, viralkan terus, hajar terus. Kita harus hajar. Ini kita viralkan ini bukan karena ada kebencian apa-apa ya. Tapi ini demi cinta kepada tanah air. Saya nggak mau, amit-amit ya, kalau negara kita ini menjadi negara Islam. No! Kita harus viralkan ini terus ya. Oke, terima kasih Pak Bagong Murtad ya atas opininya ya.
Ya, mungkin Pak Bagong ini punya analisa yang lain, ya kita hargai juga ya. Ya bisa aja terjadi bahwa ini memang sudah jangka panjang, sudah di planning dan ya kita lawan supaya planning-planning jahat ini tidak terjadi di Indonesia ini. Ya, kita lawan dengan kewarasan, kita lawan dengan dalil-dalil ya bahwa Indonesia ini tidak boleh tergantikan oleh ajaran-ajaran sesat dari Arab, ajaran terorisme, ajaran-ajaran yang menghancurkan budaya kita. Tidak boleh. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Bagong Murtad. Silakan Pak Obaja, salam waras. Salam waras, salam sadar. Pak Pavel dan teman-teman semuanya di room. Ini beritanya tentang putra mahkota ingin mengganti bendera Arab Saudi ya. Ya betul. Ini memang sudah yang saya tahu ini sudah di ACC Dewan Suranya. Jadi sudah di ACC. Sebetulnya ini berawal dari apa ya? Ada 4 orang Bangladesh kalau nggak salah saat itu yang ditangkap dan diadili, dinilai menista simbol negara. Jadi gini, ini karena ada simbol agama, ada kalimat tauhid di situ, dan ada pedang di situ. Nah, pertanyaan saya yang ya mungkin juga saat ini bisa dijawab oleh teman-teman semua, bagaimana ketika bendera itu sudah rusak? Sudah rusak artinya sudah tidak layak pakai, tapi tidak boleh dibuang. Kenapa? Ini aneh lagi. Karena dinilai di situ ada kalimat tauhid. Ya, karena ada sebagian orang yang menilai pembuangan itu ke tempat sampah waktu itu ya, dibuang ke tempat sampah malah orang ditangkap padahal benderanya mungkin sudah agak rusak, agak sobek gitu loh. Nah, ini kan juga memang satu satu fenomena kesadaran berpolitik yang baru menurut saya yang dimunculkan, diwacanakan oleh putra mahkota ini untuk benar nggak sih sebetulnya melibatkan simbol-simbol agama tertentu dalam politik. Nah, tapi apa rancangan berikutnya yang sudah di ACC? Ini kan beritanya cuma mengatakan bahwa amandemen untuk merubah berubah bendera dan lagu kebangsaan dan sebagainya itu sudah di ACC, artinya belum dimunculkan apa sih rancangan berikutnya. Yang saya tahu belum muncul. Ya. Nggak, tapi sudah di ACC. Ya, yang simbol, jelas benderanya diganti. Ya, simbol itu diganti, artinya simbol keagamaan tidak akan lagi mungkin ya, ini mungkin ya analisa saya, mungkin itu tidak akan lagi dilibatkan dalam politik gitu loh. Ya, karena gini Pak Obaja, tadi saya baca bahwa Arab Saudi nggak mau negara Arab itu berdasarkan simbol agama lagi, tapi berdasarkan nasionalis gitu. Betul, puji Tuhan kalau gitu. Nah, kalau ini dasarnya memang yang tadi saya ceritakan, dasarnya ada 4 orang Bangladesh yang ditangkap karena membuang bendera itu ke tempat toko sampah, beritanya seperti itu. Ya, 3 orang kalau nggak salah. Nah itu kan memang karena sebagian orang menilai itu kalimat suci, itu satu padahal itu cuma tulisan gitu loh, ya kan? Tapi ada orang-orang tertentu malah seperti ceritanya Pak Bagong tadi, bahkan ada baliho pun dijaga dengan kalimat ancaman barang siapa yang menurunkan baliho ini akan dibunuh kalau nggak salah tadi. Ya memang itu terjadi di daerah Madura kalau nggak salah itu. Nah itulah yang terjadi. Arab Saudi sudah mulai sadar bahwa simbol-simbol agama tidak boleh lagi akan direvisi lah, tidak dilibatkan lagi dalam dalam politik mungkin lah ya. Nah, tapi apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia malah simbol-simbol agama itu justru semakin dimasukkan, ya, semakin dimasukkan bahkan bayangkan misalkan ada
kitab suci yang sudah tidak bisa dibaca misalkan, terus dibuang, terus ditampilkan di media sosial, itu kan pasti akan banyak orang yang marah. Nah, itulah memang mindset, Mbak ya. Artinya perubahan mindset itu perlu dirubah memang. Jadi ketika Indonesia sudah malah berusaha memasukkan itu ke politik, justru Arab Saudi yang sebagai pusatnya, senternya, itu malah sudah mulai meninggalkan. Makanya Pak Pavel ya tetap semangat kita memberitakan ini, ya beritakan apa ya, gubrak-gubrak seperti ini. Jadi jangan apa ya, jangan botol lah istilahnya. Jangan itu, kalau bendera sudah rusak, masa tidak boleh dibuang. Disimpan Pak, dimuseumkan Pak kali Pak. Mau dikibarkan lagi nanti malah jadi viral lagi. Mosok bendera sudah rusak dikibarkan, kan aneh ini memang kalau simbol agama dilibatkan dalam politik, dalam pemerintahan. Ya kan, itu aneh memang. Jadi ya sadarlah bangsa Indonesia. Makanya saya selalu mendukung Pak Pavel dan teman-teman semuanya untuk apa ya, gubrak-gubrak. Artinya kita memberikan brainstorming kepada bangsa ini yang mau mendengarkan, supaya kita semua akan bisa sadar, bisa waras gitu loh. Ya kalau sudah tidak terpakai ya dibuang tempat sampah, ya nggak masalah gitu loh. Sudah rusak dibuang ke tempat sampah tidak masalah. Di situ kan dikatakan ada pedang. Iya, ada pedang, ada kalimat tauhid. Silakan. Iya, betul. Iya, betul sekali. Jadi kawan-kawan, live kita kali ini di-live-kan juga oleh Piong Tutu Channel ya. Bantu mampir dan subscribe ya. Dan juga Martir Channel. Oke, ini menarik ya pembahasan kita kali ini, dan memang banyak ya apa namanya, hal-hal yang bisa kita dengar, dan itu ya silakan kembali kepada diri masing-masing. Apa tanggapan kalian tentang apa yang telah kita tayangkan. Makanya terima kasih atas dukungan kalian lewat channel ini. Tetap bertahan walaupun ya sempat channel saya mengalami goncangan luar biasa karena para kadrun itu seperti Julius, apalagi itu HMC ingin menghancurkan channel ini, tapi rupanya Tuhan berkehendak lain ya. Jadi masih tetap eksis walaupun tertati-tati ya kawan-kawan ya. Terima kasih banyak. Ya, tapi ada pertanyaan saya menarik loh. Kita kembali lagi deh. Topik tadi saya sudah sangat-sangat luas, sangat cukup ya. Tentang Yusuf Kala. Baru kali ini saya lihat Yusuf Kala itu mendukung pemerintah dengan luar biasa. Yaitu pemindahan ibu kota negara itu. Saya melihat beberapa video dia, kok dia sangat mendukung. Ada apa kira-kira ya? Ini menarik loh. Tiba-tiba dia mendukung dengan luar biasa. Ya karena itu Bro Pavel, sudah mulai dibuka sejarah dia. Yang ada itu channel Tukang Rosok itu sudah membuka bahwa Gus Dur ternyata memang pernah ngomong gitu. Gitu loh. Dan dia tidak bisa mengelak. Tapi kalau saya mau menganalisa Pak, saya menganalisa, saya baca sebuah berita, ternyata Yusuf Kala itu ada perusahaan besar di Danau Poso, itu perusahaan apa ya, listrik ya, listrik tenaga air lewat Danau Poso. Dan ternyata yang saya dengar, saya baca informasi, listrik itu nanti akan disalurkan ke Kalimantan. Mungkin itu salah satu alasan kenapa dia getol, senang sekali ibu kota itu berpindah, karena akan menguntungkan perusahaan dia kali Pak. Karena saya lihatnya enggak. Kalau saya melihatnya bukan dari situ Bro Pavel. Saya melihatnya dari statement Gus Dur. Kalau statement Gus Dur itu terus diulik lagi sama para sejarawan, dia hancur Pak. Selesai dia langsung. Kalau masuk dari Poso ke Kalimantan menyalurkan listrik, terlalu tinggi biayanya Pak. Terlalu tinggi. Dan itu bisnis dia banyak kok, bukan mengandalkan itu. Tapi satu yang bisa menghancurkan dia adalah nama baik dia, seperti yang diungkap oleh Gus Dur. Ya, karena gini Pak, berita terakhir yang saya baca, selama pandemi perusahaan Yusuf Kala ini tidak bangkrut, semakin meningkat omsetnya, dan omset terbesar dia salah satunya dari perusahaan ini Pak, perusahaan pembagi listrik tenaga air ini yang ada di Danau Poso ini.
Dan itu memang saya menggali-gali informasi, memang itu akan disalurkan ke sana, Pak. Begitu. Dan karena saya mengikuti Facebook orang-orang Poso itu demo berjilid-jilid menuntut supaya perusahaan itu jangan merusak ekosistem yang ada di Danau Poso, karena rupanya ada penggerukan Danau Poso merusak ekosistem. Mereka bom batu-batu yang menghalangi jalannya air untuk perusahaan mereka, dan itu sangat mengganggu. Dan ini dugaan saya sih, kemungkinan besar ya Yusuf Kala ini akan meraup keuntungan begitu besar dari ibu kota negara ini. Itu salah satu kemungkinan. Bisa jadi. Saya tambahkan sedikit Pak Pavel, Pak Piom. Jadi memang, itulah bukti semuanya sebetulnya aslinya adalah uang. Jadi posisi kekuasaan. Jadi ketika semuanya agama dijual di dalam perpolitikan, itu tujuannya sebetulnya apa? Hanya kekuasaan. Udah. Seperti yang di Jakarta terjadi itu, sampai dilarang menyolatkan mayat. Itu kan sebetulnya tujuannya apa? Biar berkuasa. Jadi teman-teman yang mendengarkan channel ini sebetulnya akan semakin kita sadarkan bahwa semuanya itu sebenarnya adalah urusan perut, urusan kekuasaan, bukan masalah agama sebetulnya. Makanya itu yang saya bawa ke situ. Jadi berarti Pak Kaceh itu benar dong. Pak Kaceh ngomong betul dong ya. Betul, politik agama dan betul terbukti. Dia bilang tuh. Betul sekali dia ngomong Pak Kaceh itu. Makanya Bro Pavel. Lagi buatannya Pak Kaceh betul. Bahwa Arab Saudi sudah analisisnya gini lagi Bro Pavel. Bagaimana mereka menyerang habis-habisan Jenderal Dudung? Iya. Jenderal Dudung adalah salah satu penghalang kuat, kan gitu. Jadi diserang habis-habisan dari segala sudut. Jadi Jenderal Dudung yang tidak mereka perkirakan, mereka kan tidak memperkirakan munculnya Jenderal Dudung. Sehingga tiba-tiba muncul Jenderal Dudung merusak grand design mereka. Gitu loh Bro Pavel. Jadi kemunculan Jenderal Dudung ini bukan karena tiba-tiba, karena Tuhan masih mengasihi bangsa ini, Pak. Betul sekali. Ya, contoh kayak temannya Pak Bagong ini, itu ada Prof ahli tata hukum negara kalau nggak salah, ya, yang sudah terkenal tuh supaya punya channel itu. Begitu dia dipecat dari posisinya, ya berkoar-koar melawan apa-apa, disalahkanlah Jokowi, disalahkan. Itu tujuannya apa? Hanya masalah uang, masalah perut dan bawa perut. Makanya sadarlah teman-teman. Ya, urusannya hanya seperti itu, bukan masalah agama sebetulnya. Jadi masalah ini memang justru membuka tabir yang sesungguhnya. Apa sih motif-motif orang ini sebetulnya untuk berkuasa? Karena mereka tidak dilibatkan, mereka berkoar-koar. Bahkan dulu Anies itu kan dilibatkan, ya. Tapi apa yang terjadi lah? Ternyata memang nggak bisa kerja. Makanya dikeluarkan kan, di off kan lah, apapun itu namanya, mau tidak dilibatkan lagi, diganti orang. Itu habis Pak. Itu apa yang terjadi? Analisisnya gini Pak. Kalau tahun 2019 kemarin Pak Prabowo mereka usung berhasil, nah selesai kita. Nah makanya mereka habis-habisan menghina Pak Jokowi. Bilang anti asing lah, Cina lah, segala macam. Sampai orang tuanya pun dibawa-bawa. Dan itu tidak mempan. Ketika tidak mempan, Pak, tiba-tiba muncul Jenderal Dudung. Ini makin memperparah rencana mereka, makin kacau, makin mengacaukan rencana mereka gitu loh, Pak. Tiba-tiba muncul Jenderal Dudung. Yang tidak mereka perkirakan. Paham nggak, Pak? Sorry Pak, saya tapi Jenderal Dudung oke, memang nasionalis ya. Tapi apa sih artinya Jenderal Dudung dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang senior ini gitu loh. JK, siapa yang nggak tahu JK? Sekuat apa sih Jenderal Dudung misalkan berhadapan dengan JK tanpa didukung oleh masyarakat, tanpa didukung oleh kita-kita ini. Gini Pak, banyak jenderal Pak.
Banyak jenderal pemberani, banyak Pak, kita akui jenderal hebat di Indonesia banyak. Tetapi tidak ada satupun yang berani bersuara secara vulgar, nantang radikal. Nggak ada kecuali Jenderal Dudung. Kita akui banyak jenderal hebat di Indonesia. Kita akui itu. Tapi ada enggak yang berani ngomong secara frontal nantang radikal? Nggak ada Pak. Makanya sejak tahun 2004, Rizik Syihab seenak perut. Bahkan kemarin Pak kita lihat, malah menggandeng radikal banyak Pak. Ya, makanya kemarin, ada, kita lihatlah, seorang Bahar Smith nantang seorang Brigjen dan Rem, terang-terangan loh Pak. Iya kan? Dan Rem pangkat Brigjen Pak ditantang. Hanya satu jenderal yang berani langsung secara vulgar nantang radikal, yaitu Jenderal Dudung. Senang tidak senang ya itulah Pak. Senang suka tidak suka ya itulah. Itulah adanya Pak. Saya juga yakin teman-teman Kalimantan termotivasi juga melawan para radikal ini. Itu loh Pak. Siapa jenderal yang berani ngomong bahwa gerakan radikal itu pergerakannya menit per menit Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kecuali Jenderal Dudung. Makanya dia menyiapkan pasukannya di Monas. Dan dia bikin statement. Radikal itu bergerak dari menit ke menit Pak. Gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Betul. Baik. Oke, ini kita masuk ke closing statement ya. Silakan Pak Piong. Iya, terima kasih Pak Pavel ya. Ini closing statement, saya mau masuk ke dalam judul aja ya. Jadi kembali lagi kita dikagetkan ya. Setelah kemarin dikagetkan dengan banyaknya bidadari-bidadari yang ada di pinggir pantai di Arab Saudi ya, yang sudah mulai berani. Nah, lalu sudah buka bioskop, lalu sudah buka bar, disco, ya, kasino. Dan sekarang lebih menakjubkan lagi adalah bendera. Ini lambang loh. Ini dari dahulu kala perjuangannya luar biasa membawa agama. 50 tahun Pak. Ya, itu betul. Tetapi sekarang ingin diganti dan sudah disahkan ya Pak Pavel ya oleh majelis tinggi di sana. Disetujui oleh MPR-nya ibaratnya atau DPR lah. Dan itu kalau sudah disetujui ya berarti sudah akan menunggu waktu gitu. Bahkan lagunya pun siap untuk diganti. Nah ini menurut saya nggak tahu ya apakah nanti akan ada perubahan ya arah angin dari Arab sana atau ke negara mana. Nah ini kita harus waspada ya. Jangan sampai Indonesia dipilih. Iya. Jangan sampai Indonesia dipilih. Ya, di sini kita ya, jangan sampai nanti kiblatnya ini pindah ya karena Arab sudah gini. Ya. Yang saya takutkan segala kebodohan-kebodohannya pindah ke Indonesia, Arab makin waras, kita masih makin bodoh ini, bahaya ini. Itu dia makanya maksudnya jangan sampai nanti ya orang pada naik haji yang harusnya ke sana nanti jangan-jangan akan dipindahkan karena memang Arab nanti sudah berubah gitu. Nah ini jangan sampai pindah ke negara lain, apalagi ke negara kita. Ya kita harus tetap waspada. Ya apalagi kalau ada khilafah yang sudah didengungkan, apa negara Indonesia syariah sekalipun itu harus kita tolak. Ya ini negara NKRI, bukan negara Islam. Itu dulu Pak Pavel, mungkin dilanjut untuk closing statement yang lain. Silakan Pak King David. Ya, shalom. Jadi kalau saya bilang Pak, bahwa putra mahkota Arab Saudi ini orangnya cerdas, luar biasa, otaknya pintar. Dia sudah membaca situasi dengan tepat. Artinya Arab Saudi ini akan kehabisan minyak. Jadi dia harus melirik dari pendapatan dari yang lain itu apa? Ya jelas pariwisata. Dia tidak akan mau kalah dengan Dubai. Dubai kan sudah luar biasa, artinya kehidupan di sana itu begitu hebat ya.
Kemudian banyak orang dari Arab Saudi yang ke sana yang tadi berjilbab, begitu turun ke airport, mereka sudah berganti pakaian yang seksi. Jadi mereka benar-benar menikmati kebebasan di Dubai. Ya, ini yang tidak diketahui oleh model-model kayak Aditya begitu, Pak, yang kadun-kadun kayak begitu. Ya, otak-otak yang botol gitu loh, Pak. Nah, Arab Saudi tentu akan mereformasi dalam segala hal. Ya, reformasi mental lah dan segala macam itu dia pasti reformasi semua. Untuk itu dia harus membangun mulai sekarang ini. Dia harus membangun sesuai dengan apa yang selama ini dia pelajari, yaitu membangun pariwisata. Dia akan membangun hotel-hotel mewah kan, seperti yang dibangun oleh Dubai. Dia tidak akan kalah dengan Dubai. Dia akan bikin Arab Saudi yang tadi gersang itu menjadi hijau. Makanya dia bekerja sama dengan pemerintah Israel. Ya kan? Karena Israel sudah terkenal kan, bagaimana dia bisa menciptakan itu air dari uap. Dari panas terik bisa menjadi air. Nah, dia harus penting, dia harus bersatu dengan Israel, negara yang cerdas ini. Ya, kalau enggak dia akan ketinggalan dalam segala hal. Nah, ini karena dia tahu apa? Pariwisata seperti naik haji itu akan, siapa tahu dengan corona begini tidak ada yang naik haji. Pendapatan dia drastis menurun sekali. Ya, minyak juga dia tidak bisa diharapkan lagi minyak. Dan satu waktu minyak itu akan habis. Nah, cara satu-satunya pariwisata. Mumpung uangnya masih banyak, dia invest ke Cina, dia invest ke Rusia, ke negara-negara lain termasuk Indonesia, dia juga invest, ya, dan juga dia invest sendiri di negara dia sendiri. Nah, berarti dia yang tadinya sebuah negara agama mau merubah cara-cara mereka yang lama yang tidak menguntungkan bagi bangsa mereka sendiri, bahkan cenderung membuat mereka terbelakang. Ya, senjata saja mereka beli dari Israel, mereka beli dari Amerika, beli dari negara-negara Eropa. Karena orang Arab itu tidak ada yang bisa menciptakan senjata-senjata yang canggih kecuali orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang Israel yang kita sudah tahu kualitas mereka seperti apa. Jadi dia ini akan merubah semua sistem, termasuk politik. Di negeri mereka juga dia akan rubah semua. Nah, ini akan menggoncangkan termasuk Indonesia. Orang-orang yang tadi mau naik haji nanti bertanda tanya nanti bagaimana ini ceritanya kalau Arab Saudi sudah melegalkan segala sesuatu. Termasuk yang saya katakan tadi lomba anjing saja sudah ada. Belum nanti yang lain-lain itu akan terus merubah negara Arab Saudi ini menjadi sebuah negara yang luar biasa nanti di Timur Tengah karena keuangan mereka begitu kuat. Ya, nah ini saya harapkan dengan kejadian-kejadian ini kita pantau terus dan kita terus suarakan di Pavel 88 ini dan Piong 77 dan channel-channel yang lain yang bisa relay supaya membuka mata kadrun-kadrun botol ini yang selama ini hanya teriak-teriak agama, tidak memikirkan negara, tidak memikirkan nasib bangsa ini. Ya, mereka tidak memikirkan soal itu, Pak. Orang-orang ini orang-orang buta tuli semua yang hanya bermodalkan iman, tidak memodalkan logika. Jadi tidak seimbang kalau mereka jalan tuh miring sebelah, Pak. Ya, miring sebelah. Kenapa? Karena keberatan di agamanya. Logikanya udah nggak ada, Pak. Jadi kalau kita bicara sama mereka, orang yang kita bicara seharusnya lawan bicara kita bisa pahami sama mereka tidak bisa, Pak. Mereka betul-betul botol sekali, Pak. Kalau sudah bicara tentang agama, mereka nomor satu, Pak. Mereka bisa cerita tentang neraka seperti apa, seperti mereka sudah pergi ke sana. Mereka bisa cerita tentang sorga ada bidadari, ada kenikmatan bla bla bla, seperti mereka sudah ke sana. Kalau kita tanya, apakah sudah ada satu orang muslim yang pernah ke sorga? Tidak ada, mereka jawab. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen nabi-nabinya sudah ada di sorga. Ayatnya ada. Ya kan? Nabi Elia sudah sampai ke sorga. Henok sudah sampai ke sorga. Ya kan? Jadi penjahat sebelah kanan Tuhan Yesus sudah sampai ke Firdaus sorga. Ya, di dalam Petrus juga mengatakan dia sudah sampai ke tingkat ketiga. Jadi kalau Kristen itu bukan hanya dongeng hoax semata, tapi benar-benar sudah ada orang ke sorga. Nah, kalau mereka ini beriman buta,
Sehingga kalau kita bicara tentang negara, tentang politik, tentang mereka tiba-tiba jadi goblok, Pak. Otaknya langsung nggak jalan. Tapi kalau bicara agama, mereka paling ngotot sekalipun itu salah. Ya kan? Coba kita berpikir saja, Pak. Ya, saya pernah saksikan perdebatan antara anak Batak dengan yang namanya Madya itu. Sampai Madya itu terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab. Hanya dia berkata begini, kita kesampingkan dulu Islam, kita kesampingkan Kristen. Kita bicara di tengah-tengah netral. Saya mau katakan sama Bapak, kalau abad sekarang ini, tahun sekarang ini, seorang yang namanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, tiba-tiba nanti abad ke-10 ada Tuhan lain yang nongol menciptakan langit dan bumi. Menurut Bapak, apa yang Bapak katakan? Tanggapan Bapak. Dia nggak bisa jawab, Pak. Sama sekali dia nggak bisa jawab. Terdiam 1000 bahasa. Ya, jadi kita melihat, Pak, mereka ini otaknya memang sudah tercuci sejak kecil. Mereka sudah dilatih sejak kecil, dicuci sedemikian rupa, jangan bertanya, pokoknya percaya saja. Itu yang membuat mereka jadi bodoh. Padahal mereka ada yang sarjana, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang sarjana hukum, ada yang S3, ya, ada yang sarjana ekonomi. Tapi kalau sudah bicara agama, tiba-tiba mereka jadi goblok, Pak. Ya, jadi semoga dengan channel ini yang terus bersuara tentang kebenaran, ya, tentang fakta yang terjadi di dunia ini, biarlah mereka boleh menerima dengan jiwa besar dan boleh sadar dan bertobat dan segera meninggalkan hal-hal yang membutakan mata mereka selama ini. Semoga Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju, lebih berkembang dalam segala hal. Jadi, akhir kata saya katakan bahwa harus pisahkan antara agama dengan negara, tidak boleh disatukan itu. Mereka harus berpisah. Negara berdiri sendiri, agama berdiri sendiri, jangan dipisah. Kalau disatukan, ini akan hancur, harus dipisah. Jadi dua-dua bisa maju. Ya, itu aja dari saya, Pak. Semoga Aditya Taliang dan teman-teman dan semua HMC yang menyaksikan ini, channel-channel Anda harus bertobat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya semacam geli ya mau bicara namanya Aditya ya. Oke, kawan sobat waras. Like dulu ya video ini ya. Jangan lupa di like. Ya, like and share. Ya, supaya bisa terus tayang di beranda. Amin. Makin viral ya. Ini aduh, Ya. saya pengen sebenarnya mau baca komentarnya Aditya ini. Apa ya? Itu dia. Makanya jangan hanya berhenti di terjemahan. Aduh, biar matamu melek dan aduh, malas deh. Oke, kita lanjut dulu silakan. Terjemahan. Bagong Murtad, closing statement-nya, Pak. Kalau saya sih ya melihatnya secara ini ya, saya kadang ketika saya membaca berita, saya mencoba refresh dengan berita serta kondisi yang pernah terjadi. Kemudian ya saya coba hubung-hubungkan. Ya bukan mencocokologi ya, enggak. Saya coba hubungkan kok ternyata arahnya sama gitu loh. Jadi akhirnya saya bikin satu analisa sendiri. Saya bikin analisa. Oh ternyata ini, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Itu sama seperti kita merefleksikan hidup kita loh, Bro Pavel. Misalnya gini. Ketika saya pada saat ini, saya sudah pada titik ini, baru kita merefleksikan, ternyata penyertaan Tuhan itu luar biasa, walaupun saya tidak menyadari. Misalnya saat saya masuk kerja, kemudian dipindah-pindah sana sini, tanpa ada pemberontakan, perlawanan, atau penolakan. Kok saya mengalir aja, mengalir, dan saya melakukan ya sesuai aturan, kok terus tiba-tiba saya pada saat ini pada titik ini, terus saya ambil ini refleksi diri. Oh ternyata seperti ini toh. Ternyata Tuhan menyertai aku walaupun saat itu aku tidak menyadari Tuhan menyertai aku dan saya tidak menyadari Tuhan itu ya, Bro Pavel. Tapi di sisi yang lain, mungkin ini dari sisi perspektif ini ya, perspektif umum ya, bukan pribadi ya.
mungkin Pangeran Salman itu menyadari bahwa terjadi pemurtatan yang luar biasa besar, baik itu dari di Eropa, pengungsi-pengungsi yang lari ke sana semua pada murtad. Kemudian dia juga melihat makan energi terbarukan, energi hijau, bukan fosil. Fosil sudah menjadi bukan prioritas utama lagi. Nah, ini menjadi satu kekhawatiran bagi Arab Saudi, bagi Pangeran Salman, karena proses perubahan ini begitu cepat. Di mana-mana sudah negara-negara lain pun sudah menggemakan tentang mobil listrik. Dan sudah mulai meniadakan energi fosil. Nah, Pangeran Salman menyadari ini. Kalau ini tidak disikapi, maka dia akan hancur. Maka dia harus berubah. Negara ini harus berubah dari doktrin yang lama, doktrin yang sekian lama membodohi. Saya sadar, tidak. Kalau ini terjadi perubahan yang begitu cepat dan Arab Saudi tidak siap, maka dia hancur. Dan saya juga yakin kalkulasinya Pangeran Salman ketika dia mau melakukan perubahan itu, dia pasti akan didukung oleh rakyatnya. Kenapa? Rakyatnya sudah terlalu lama menderita, dikungkung dengan aturan-aturan yang luar biasa kejam. Dan rakyat juga pengen kebebasan, pengen menikmati hidupnya. Ya, makanya dia mulai berubah. Kalau tidak berubah, maka hancur. Karena apa? Salah satu penopang terbesar dia dalam pendapatan negara dia adalah ibadah haji. Sementara dia juga menyadari ketika kasus COVID ini, maka dia Arab Saudi goyang. Karena penerimaan negara dari sektor ibadah haji ini sudah betul-betul memukul mereka. Jadi mau tak mau, Pangeran Salman ini berpacu dengan waktu, gitu loh, Bro Pavel. Sehingga ketika nanti ibadah haji pun sudah tidak menjanjikan, maka ada sektor lain yang bisa menjanjikan, misalnya pariwisata, itu satu. Kedua, memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk menikmati hidupnya, supaya rakyat jangan marah, supaya jangan terjadi revolusi rakyat kepada rajanya, gitu loh Bro Pavel. Dan mudah-mudahan, sekali lagi saya nyatakan Indonesia tetap jaya, Indonesia maju, Indonesia bukan khilafah. Mantap. Indonesia adalah Pancasila. Indonesia Pancasila, kongsi Pak Coy. Yes, ya. Yang ingin berbagi angpau ya bisa ya ke rekening yayasannya untuk berdiakonia di desa-desa ya. Oke, kita silakan Pak Obaja. Ya, sebelum saya berkomentar, silakan di like, subscribe, di komen lah itu Pavel Piong Martir Channel. Ya, silakan di komen, di share. Ya. Terus ada cendekiawan Muslim sebetulnya, Pak Pavel, Pak Piong, Pak Martir ya, yang mengatakan seperti ini. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, saya ulangi, jika kau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Ya, itu bahasa Indonesia. Pasti dia mengatakan itu dalam bahasa Arab. Orang dia cendekiawan Muslim. Itu namanya Ibnu Rushd. Ya, dia hidup pada abad 12 kalau nggak salah itu. Dan dikatakan, sekali lagi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada quotes ya. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, sekali lagi, jika kau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Ya. Nah, apakah Pangeran Arab Saudi sudah mengadakan penelitian bahwa orang Arab Saudi itu bukan orang bodoh? Ya kan? Orang sudah mulai pintar orang Arab Saudi. Makanya dia tidak mau lagi membungkus sesuatu yang batil dengan agama. Makanya mau diganti. Nah,
apakah kita yang hidup di Indonesia ini yang mengira sesuatu yang batil bisa dibungkus dengan kemasan agama? Dan apakah agamanya si Ibnu Rushd itu? Silakan jawab sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi untuk menguasai orang bodoh gampang ya. Bungkuslah segala sesuatu kebatilan dengan agama ya. Maka akan gampang Anda menguasai. Hai orang-orang bodoh, waraslah Anda. Ya, pesan firman Tuhan untuk kita semua ya sebagai anak bangsa. Ya, mari cintai negara kita ini, cintai budaya kita. Firman Tuhan mengatakan Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Wow, luar biasa. Kalau Indonesia ini hancur, ya kita juga tidak sejahtera. Tapi kalau Indonesia ini sejahtera, diberkati, maka itu juga akan menjadi kesejahteraan kita. Kenapa saya terus berbicara banyak hal tentang kebangsaan, tentang politik, ya supaya saya mau bangsa kita ini tetap aman. Bayangkan kalau Indonesia ini dikuasai khilafah, jangan harap Anda bisa beribadah. Jangan harap Anda bisa bangun gereja. Jangan harap Anda bisa beraktivitas dengan bebas. Anda akan terkungkung dengan aturan-aturan syariat yang akhirnya membuat Anda tidak bisa berkutik di Indonesia ini. Salam waras, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, Pak Piong, ya subscribe Piong 7 channel ya. Pak King David, Pak Bagong Murtad, terima kasih. Pak Obaja yang sudah live ya. Bahkan semua di live chat, kalian semua luar biasa. Tanpa kalian channel kami tidak akan ada apa-apanya. Bantu viralkan, like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Salam sejahtera dan salam waras. Bye-bye.